Sepertinya roh juga butuh energi untuk bergerak. Ya, tapi kalau makanan manusia nggak cocok, terus dia harus makan apa? Pusing mikir sendiri. Fang Ning akhirnya langsung tanya Jiang Li. Kamu pengen makan apa? Saat itu Jiang Li menatap keluar jendela, seolah mencium aroma yang lezat. Air liurnya hampir menetes. Tapi saat Fang Ning menghampiri dan mencium, dia tak mencium apapun. Tiba-tiba Jiang Li mencengkeram bahunya, lalu langsung terbang membawanya ke udara. Fang Ning benar-benar terpana. Kita mau kemana ini? Tapi Jiang Li tidak menjawab sepatah kata pun. Dia terus saja membawanya terbang. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah hutan kecil. Fang Ning yang mabuk udara langsung muntah. Setelah agak tenang, dia hendak bertanya ini di mana. Namun detik berikutnya dia melihat pemandangan mengejutkan. Di hadapan mereka berdiri SD Haiyuan yang telah lama terbengkalai. Melihat suasana sekitar yang begitu mencekam, Fang Ning merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lagi pula dia merasa pernah mendengar nama SD Haiyuan sebelumnya. Lalu Fang Ning mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi navigasi licik. Ternyata tempat ini adalah desa Haiyuan yang terkenal dalam legenda. Fang Ning ingat pernah mendengar tempat ini di berita. Padahal cuma berjarak beberapa kilometer dari kosnya. Tapi dia belum pernah lihat ada orang yang kesini. Kabarnya, 10 tahun lalu seorang pengembang pernah ingin mengubah tempat ini jadi taman hiburan. Namun saat hendak mulai konstruksi, banyak kejadian aneh terjadi. Akhirnya proyek dibatalkan dan tempat ini dibiarkan terbengkalai. Lalu Fang Ning bertanya dengan suara lirih. Kita kesini buat apa? Jiang Li menelan air liur sambil bilang ada makanan enak di dalam. Fang Ning merasa agak takut saat mendengarnya. Apa yang kamu maksud makanan enak itu bukan roh jahat, kan? Fang Ning langsung memilih tinggal di luar. Menyuruh Jiang Li masuk sendiri saja. Tapi Jiang Li bilang dia tidak bisa terlalu jauh dari suaminya. Jadi suamiku harus menemaniku masuk. Sambil bicara, dia mendorong Fang Ning masuk ke dalam. Fang Ning pun tidak bisa menolak. Baiklah, aku ikut masuk. Jiang Li tersenyum manis dan bersandar di punggung Fang Ning. Suamiku, ayo kita cari makanan enak gelombang. Tapi hati Fang Ning tetap tidak tenang. 20 tahun lalu, di SD Haiyuan pernah terjadi kasus siswa hilang. Bahkan polisi dikerahkan untuk menyelidiki. Tapi pencarian dalam radius 10 km tidak membuahkan hasil. Rekaman CCTV pun tidak menemukan jejaknya. Hingga sebulan kemudian, mayat Lian Xiang tiba-tiba muncul di tengah gedung sekolah. Polisi segera mengamankan lokasi dan melakukan autopsi. Ternyata waktu kematiannya tepat sebulan sebelumnya. Namun tidak ada jejak apapun di sekitarnya. Seolah mayat itu muncul begitu saja dari udara kosong. Setengah bulan kemudian, kepala sekolah juga ditemukan bunuh diri. Sejak saat itu, SD Haiyuan mulai sering muncul kejadian gaib. Dan akhirnya tempat ini dibiarkan terbengkalai. Melihat berita selama hampir 20 tahun terakhir, hati Fang Ning dipenuhi rasa takut. Jangan-jangan kejadian gaib benar-benar akan terjadi. Tapi Jiang Li malah senang bukan main karena akan makan enak. Dia berputar-putar di sekitar Fang Ning. Fang Ning mulai ingin mundur. Gimana kalau kita pulang aja? Tapi Jiang Li menatapnya lekat-lekat. Fang Ning buru-buru melambaikan tangan. Hehe, cuma bercanda kok. Akhirnya, dia hanya bisa berharap Jiang Li tidak bertindak sembrono. Fang Ning membuka pintu besar yang telah lama tertutup debu. Di dalam gedung terlihat sangat tua dan usang. Tak lama mereka sampai di depan tangga. Jiang Li menunjuk ke depan. Ada di atas sana. Sesuai petunjuk Jiang Li, mereka berdua langsung menuju ruang kepala sekolah. Detik berikutnya, Jiang Li langsung melesat ke depan. Begitu masuk, Jiang Li langsung menatap tajam sisir di atas meja. Sepertinya itulah makanan enak yang dimaksud. Fang Ning mengambilnya dan mengamatinya dengan cermat. Meski terasa sedikit dingin, tapi tampaknya tak ada yang istimewa. Jiang Li buru-buru merebut sisir itu dan memeluknya. Lalu perlahan menyerap energi jiwa dari dalamnya. Setelah seluruh energi terserap habis, Jiang Li masih tampak sangat menikmati rasanya. Enak banget. Fang Ning penasaran dan bertanya, kamu barusan makan apa? Jiang Li mulai menjelaskan. Di dalam sisir itu ada energi jiwa. Selama dia memakannya, dia bisa merasa kenyang. Fang Ning langsung teringat kasus 20 tahun lalu. Apa benar sekolah ini menyimpan roh jahat? Saat itu Jiang Li mendekat. Dia bilang masih ada makanan yang lebih enak di sini. Tapi dia tidak tahu lokasi pastinya. Hanya tahu itu ada di sekitar sini. Karena sudah sampai, pikir Fang Ning. Dia memutuskan untuk membantu Jiang Li mencari dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Fang Ning mendapat ide cemerlang. Dia terpikirkan cara bagus untuk menghasilkan uang. Dan sekaligus bisa membuat Jiang Li tetap di sisinya. Jiang Li bingung. Cara apa? Fang Ning bertanya penuh semangat. Kamu bisa merasakan lokasi kekuatan jiwa lain, kan? Jiang Li mengangguk. Kurang lebih arah umumnya bisa. Itu sudah cukup. Kebetulan sekarang tren soal kuburan sang putri lagi ramai. Kalau dia cepat-cepat live stream video penelusuran rumah hantu, bisa-bisa langsung naik 1 juta follower. Lalu Fang Ning mengajari Jiang Li cara pakai kamera di ponsel. Fang Ning mengelus kepala Jiang Li. Kalau kamu ambil gambarnya bagus, aku akan traktir makanan enak. Jiang Li langsung senang bukan main. Sambil berseru, makanan enak. Makanan enak, seorang istri hantu yang bisa terbang dan mendeteksi benda gaib. Pasti jadi pendamping terbaik untuk live stream eksplorasi. Selama mereka bisa rekam video horor yang bagus, dia yakin bakal dapat banyak viewer.
Fang Ning mulai berandai-andai tentang jadi kaya raya. Sebelum memulai secara resmi, Fang Ning mengingatkan, nanti apapun yang terjadi, yang penting rekam videonya dulu. Begitu siaran langsung dimulai, Fang Ning menyapa penonton dengan mata berbinar. Fang Ning mulai menjelaskan asal-usul SD Haiyuan. Kasus hilangnya seorang gadis 10 tahun lalu, menjadi awal dari legenda mistis di desa Haiyuan. Serangkaian kejadian aneh ini, apakah hanya kebetulan, atau memang ada kekuatan gaib di baliknya? Mari aku ajak kalian mengungkap misteri tempat ini. Tanpa sadar, Fang Ning tidak menyadari bahwa sisir di belakangnya mulai memancarkan aura jahat.